Tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah panasnya isu yang sejak awal saja sudah penuh dengan drama, isu yang sebenarnya sudah berulang-ulang dibantah, bahkan diverifikasi, bahkan ditertawakan publik, tiba-tiba perhatian masyarakat beralih pada satu sosok yang sebenarnya berada di garis depan kasus ini. Dia bukan polisi, bukan juga ahli forensik dokumen, bukan saksi, bukan pula pihak yang terlibat langsung, melainkan seorang yang mengaku sebagai pengacara. Tapi segala gerak-geriknya lebih mirip politisi garis keras yang sedang berkampanye. Dia adalah Ahmad Khozinuddin, dan disinilah awal mula penjatuhan Roy Suryo CS makin terlihat jelas. Sahabat seperjuangannya sendiri melihat dengan jelas bahwa setiap kali kasus ini memanas, yang muncul bukan Roy Suryo, tetapi Ahmad Khozinuddin. Bukan untuk menyodorkan bukti, bukan untuk membantah dengan data hukum, bukan untuk menenangkan suasana. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Refdy Harun yang merupakan salah seorang pakar ahli tata negara yang berada di barisan ijazah palsu Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Khozinuddin ini tidak ada lain selain melempar opini, melebarkan dugaan, dan membakar persepsi publik. Seorang pengacara kan seharusnya membangun argumen hukum, bukan argumen kampanye, apalagi kampanye kebencian. Tetapi apa yang muncul? Setiap hari muncul video, muncul potongan wawancara, muncul quote kontroversial yang terdengar seperti agitasi politik, bukan pembelaan hukum. Dan yang lebih menarik, sahabat, semakin sering dia bicara, semakin rumit posisi Roy Suryo CS. Karena kemudian publik sadar bahwa strategi mereka tidak lagi berbasis fakta, tapi berbasis narasi kebohongan dan kebencian. Masalah terbesar dalam tim Roy Suryo CS bukan pada bukti yang mereka klaim punya. Masalahnya justru pada strategi komunikasi yang salah arah. Apalagi memang buktinya hampir tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Alih-alih menyiapkan dokumen lengkap, mempersiapkan pembelaan matang, atau menghadirkan ahli independen, tetapi yang dilakukan justru memperbanyak panggung opini, seolah mereka ingin menang di media, bukan di meja penyidikan. Dan disinilah publik mulai bertanya, ini pembelaan hukum atau kampanye politik? Mana bukti, mana data, dan mana argumen legalnya? Hampir tidak pernah terucap dari mulut seorang pengacara tompel ini. Tetapi setiap muncul di layar kaca, yang ditampilkan hanyalah pernyataan bombastis, narasi provokatif, dan retorika yang semakin lama semakin terdengar kosong. Setiap kali si tompel Ahmad Khozinuddin bicara, justru terlihat bahwa tim mereka tidak punya substansi. Yang ada hanya kemasan, yang ada hanya suara, yang ada hanya kegaduhan yang terus menerus difabrikasi. Dan ini fakta yang tidak bisa terbantahkan. Semakin vokal seorang pengacara bicara di media tanpa bukti kuat, maka semakin terlihat kelemahan kasusnya. Sangat berbeda dengan pengacara profesional yang biasanya bicara singkat. Kami sudah siapkan bukti, kami akan ajukan keberatan tertulis, kami fokus pada data. Tapi dalam kasus ini, yang muncul justru opsi paling buruk, berbicara panjang lebar untuk menutupi minimnya argumen.
Bahkan beberapa kali narasinya bertentangan antara satu pernyataan dan pernyataan lainnya. Hari ini bilang A, besok berubah jadi B, lusa malah ke C. Dan inilah yang membuat publik semakin yakin bahwa tim ini sedang tenggelam dalam narasinya sendiri. Seharusnya pengacara memperkuat posisi klien. Seharusnya pengacara memberikan kepastian hukum. Seharusnya yang namanya pengacara menyiapkan jalur pembelaan paling aman. Tapi apa yang terjadi, sahabat? Yang seharusnya memperkokoh justru membuat posisi klien semakin rapuh. Yang seharusnya merapikan strategi justru membuat masalah makin melebar. Yang seharusnya meredam justru memanasi. Setiap kali si Tompel Husnudin bicara, entah kenapa Roy Suryo CS justru semakin terpojok, sebab narasinya membuka celah baru, celah untuk dibantah, celah untuk diserang, celah untuk dikontraskan dengan fakta hukum. Dan di dunia hukum, celah sekecil apapun bisa menjadi karang yang menghantam kapal. Roy Suryo CS tidak sedang tenggelam oleh serangan lawan. Mereka tenggelam oleh manuver timnya sendiri. Masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Ada tuduhan, ada penyelidikan, ada bukti. Selesai. Tapi ketika pengacara memutuskan untuk menjadi politisi, semuanya kemudian menjadi rumit. Alih-alih fokus pada proses hukum, malah berubah jadi drama panjang, penuh teori konspirasi, penuh insinuasi, dan penuh klaim yang tidak pernah tuntas dibuktikan. Pada akhirnya pun sahabat-sahabat dalam satu timnya sendiri kemudian lelah, bukan karena kasusnya, tetapi karena keramaian yang tidak ada isinya. Dan saat tim di internalnya sudah mulai lelah, kepercayaan pun menurun, dan itu diperlihatkan sendiri oleh Refli Harun CS. Dan ketika kepercayaan menurun, maka otomatis legitimasi narasi mereka pun semakin runtuh. Inilah momen paling penting. Roy Suryo CS tidak tumbang karena lawan politik, tidak tumbang karena pemerintah, tidak tumbang karena tekanan publik. Mereka tumbang karena strategi mereka sendiri, karena juru bicara rasa politisi yang sibuk membangun persepsi daripada menyiapkan bukti. Karena pengacara yang lebih suka perang di media daripada perang di ruang penyidikan. Dan publik menontonnya seperti menonton drama yang sudah bisa ditebak intinya. Awalnya pasti ramai, lalu penuh dengan klaim, lalu muncul pembela, lalu pembela itu justru menjatuhkan mereka. Sehingga kasus ini mengajarkan satu hal yang penting, bahwa dalam dunia hukum, opini tidak akan pernah mengalahkan yang namanya bukti, dan retorika tidak akan pernah mengalahkan yang namanya fakta. Roy Suryo CS hari ini terpuruk bukan karena dibungkam, tetapi karena timnya terlalu banyak bicara. Popularitas di media tidak bisa mengalahkan kecerdasan penyidik. Narasi keras tidak bisa menutupi lemahnya argumentasi hukum. Dan seorang pengacara yang lebih mirip politisi justru menjadi karang yang menghancurkan kapal yang dia sendiri naiki. Jika dari awal yang dipilih adalah strategi hukum, bukan strategi pemberitaan, mungkin semuanya tidak seburuk ini. Tapi karena yang dipilih adalah jalan gaduh, maka hasilnya adalah jatuh dengan gaduh pula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.